Dia menceritakan tentang, dan ini yang gue suka nih, ada lokalisasinya, baju SMA. Iya, baju SMA. Dan dia premisnya menarik banget. Apa tuh? Ketika dunia berhenti, nggak bisa lagi ada orang tidur. Wow. Jadi world without sleep. Iya. Iya, Oh ya? tahu. Paling lu teman-teman lu ada kan yang juga wibu atau ikutin Pada pop zaman culture. muda gitu-gitu Pada zaman kan, muda, ya. I suppose. and then stop. Ya. Dan gue kaget, oke lu wibu tua, tapi lu ternyata kayak sekarang lu masih lu Attack on Titan gitu kan. Ya, Jujutsu Kaisen. Ya, Hari ini Kaisen. dulu gue Attack on Titan. Tadi gue mau pakai Rurouni Kenshin cuma gue lagi nggak ada wignya. Anjay, riding the wave katanya. Oh, lagi rame wibu ya, lu jadi wibu ya. Padahal kan Inilah wibu ya sesungguhnya. Ini kalau di tipikal di manga-manga itu, gue tuh tipikal karakter kakek-kakek tua yang udah pensiun. Oh, tapi sebenarnya gue adalah paling kuatnya. Genryusa Yamamoto. Ya, Yamamoto Genryusa Shigeguni. Itulah gue sebenarnya. Tapi tentu gue tidak ingin berakhir tragis seperti dia ya. Untuk episode ini saya akan menyapa dengan Irasaimase minasan. Konnichiwa. Gitu dong. Irasai. Ya, mungkin Anda mulai bertanya apakah ini reading chamber atau menjadi reading chamber versi Nippon ya? Atau apa nih? Kita benar-benar menjadi restoran Jepang. Iya. Dan kebetulan bahkan disajikan minumannya adalah matcha. Oh memang saja ini kalau kita lihat taijo. Iya. Selamat datang semuanya. Kembali lagi datang berjumpa dengan saya dan Mas Pram di acara The Reading Chamber. Kali ini episodenya akan membahas buku yang mungkin banyak relate sama orang, yaitu adalah berbicara soal manga. Tapi kita nggak sendirian, karena akan hadir juga. Ini adalah salah satu tokoh bangsa ya di dalam kewibuan, yaitu Eno Bening. Terima kasih udah datang nih. Terima kasih mas. Mohon bantuannya. Ya, hari ini mau ngomongin sebenarnya. Hari ini lebih banyak kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol-ngobrol soal budaya kewibu-wibuan. Dan kemarin juga sempat ngobrol juga ya, apakah kita akan membahas perbedaan antara wibu tua dengan wibu muda gitu. Wah, ini terlalu Bahkan kalau kemarin kita ngobrol di beberapa temen gua yang seangkatan, mereka menolak panggil wibu. Kami ini otaku. Lah, gimana? Otaku kan artinya nerd. Nggak apa-apa, mereka lebih suka begitu. Tapi ada juga sekarang apa anime lover. Anime lover. Itu mah agak-agak ya ini kan makanya kurang generasi beda intelijen. generasi aja. Ya, terlalu Jadi mereka banyak. lebih panggil otaku sekalian katanya. Oke. Gitu. Tapi kan otaku banyak. Jadi by definisi otaku kereta, otaku ramen, otaku apa gitu. Nerd itu. Nerd kan nerd. Makanya Well, a lot of nerds, but Betul juga. it's fine with that. Nah, makanya mungkin kenalan dulu dong. Eno nih walaupun mungkin terkenal ya di ke wilayah wibuannya, tapi mungkin buat pendengar Reading Chamber, siapa Eno ini Bening kan nih? wilayah akademis, Pak. Intelektual berkumpul, Pak. Kata siapa? Kata siapa? Saya masuk ke ini nih circle pembaruan gitu kan. Ayo silakan No, gimana Halo, kenalin dong teman-teman, lo. kenalin nama saya Eno Bening. Sebenarnya kerja sebagai sosial media strategis, tapi mungkin di layar lebih kelihatan sebagai seorang wibu gitu. Keren. Orang yang suka sama budaya culture Jepang. Kalian tahu nggak fun fact? Kata wibu itu udah masuk KBBI. Oh Oh ya? Yoi. Terima kasih Badan Bahasa. Terima kasih Pak. Siapapun yang memasukkan, terima Terima kasih kasih. bahasa-bahasa. Tapi itu ini loh, konflik that wibu itu kan dari kata ledekan sebenarnya. Ya weeaboo. Wannabe Japanese, wanna apa gitu gue lupa. Oke. Terus kata itu sebenarnya dulu di forum-forum kayak 4chan itu di-ban karena sering dipakai buat ngatain. Akhirnya di plesetnya jadi wibu, weabu. Di Indonesia diturunin jadi wibu. Benar. Itu bahasa Inggris, Pak. Iya, tapi kita para pejuang anime mungkin Anda juga berkontribusi dalam skena ini ya gitu. Ya. Akhirnya menggeser makna buruk wibu menjadi orang yang menyukai budaya Jepang. Waduh, reappropriate katanya Iya. bahasa di Itu reappropriate. kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada istilah ameliorasi atau kalau nggak salah ya. Wah. Jadi dari sebelumnya istilah itu satu buruk, maka kemudian berubah menjadi lebih baik. Gue lupa apakah itu ameliorasi atau ameliorasi. Nah inilah maksud saya podcast akademik Pak. Saya kan wibu Pak. Saya wibu doang Pak. Kan kita sambil berdialog dan berdiskusi Tadi banyak kita hal. mulai dengan diskusi akademik. Dengan diskusi Sudah masuk ke definisi. Yang mulai lu bos, lu cuma menanggapi aja. Kita kan go with the flow. Benar. Nah, Terus. jadi sebagai seorang wibu yang sangat ini ya, sebagai seorang tokoh gitu, seorang tokoh ketokohan. Ada yang lebih tokoh daripada gue. Oke, semua juga bisa mengklaim semua ada yang lebih tokoh. Tapi kali ini kita tuh pengen banyak ngobrolin karena namanya Reading Chamber ya. Kita bakal banyak ngobrolin soal buku-buku gitu ya. Betul, Dan di betul. sini sudah tersaji gitu ya, berbagai macam Dan masih banyak lagi buku-buku ntar. dan masih banyak lagi dan gue yakin lu juga bawa. Bawa beberapa. Mana nih buku. harus Mana nih dikeluarkan? buku-bukunya? Nggak apa-apa dong. Mohon Ada. ditampilkan. Ini yang
yang benar-benar menurut gua paling terkenal guanya di internet adalah ini My Hero Academia pastilah. Waduh. Pasti lo pada juga udah punya dan udah baca. Fun fact. Definitely. Ini mungkin gue akan dibenci di sini, tapi gue belum pernah baca ini sama Wah, sekali. kurang ajar. Kurang ajar. Soalnya gue gak deserve this position, tapi gue baca semua di sini. Gua kasih lo United States of Smash. Nah, kan gitu. Terus ya tentu saja One Piece lah ya. Nah, inilah. Paling umum dan Itu. kayaknya udah jadi semacam makanan paling utama para wibu Indonesia lah untuk Ini kalau di pesantren kayak kitab kuningnya gitu, atau gimana? apa tuh? Kitab kuning itu bukan kitab kuning. Jadi kitab salah satu kitab basicnya aja. Kitab basic ini. Oh, iya. Jadi kitab kuning itu kenapa disebut kitab kuning? Fun fact juga ya, karena di kitabnya lebih sering menguning. Oh gitu. Menarik. Nah, kalau ini One Piece ya kayaknya udah setiap wibu mesti tahu minimal gitu One Piece apa ya, karena Tahu. dari kecil sampai orang gede sampai ada generasi baru muncul, One Piece masih hidup gitu. Jadi masih bisa diikutin dan masih bisa ngobrol antar generasi lah tuh. Ya ini kalau gue pernah ketemu salah satu inilah anak buah gue gitu, tim dulu mengatakan kan, Mas, gue kaget lu ternyata tahu One Piece. Terus gue bilang, lah gue udah nonton One Piece dari 23 tahun yang lalu. Terus dia bilang, Mas, aku baru lahir itu 23 tahun yang lalu. Gue kayak, ternyata selama itu. Oh, dari tahun 97, Bos. Iya tapi I watch ketika pertama kali aku udah ngikutin One Piece dari tahun 2001 pada waktu itu kan. 2001 lah kita ngikutin. Terus si anak bilang kayak, "Hah? Wah, Mas ternyata ngikutin One Piece juga ya? Gue penggemar One Piece, Mas." Oh iyalah, gue udah tahu ini dari 23 tahun lalu. Lah, gue baru lahir. Ya, tapi emang lu berdua kalau kita cari-cari ya di Google, kalian berdua tuh nggak ada wibunya, nggak kelihatan. Betul. Sampai Cewek gua. akhirnya- Tolong boleh ada ambilkan foto itu nggak? Maaf, figuranya boleh diambil ke sini nggak? Yang mana tuh? Izinkan kita menunjukkan di reading chamber. Kalau lu belum punya foto itu, sebaiknya jangan mengaku-ngaku, Cek. Izin. Sertifikasi nih, Sertifikasinya langsung nih. Nih, ini sertifikasi gua. Anjay, sertifikasi langsung ya. Anjir. Maksudnya umur berapa lu nih? Ini tahun 2018. 2018. Berarti 7 sebelum tahun Covid yang ya? lalu. Iya, Sebelum sebelum Covid, Covid. Ini anjir. sebelum Covid. Ini Tokyo One Piece Tower. Sih ada. Oh, bukan Universal, gue pikir Universal. Bukan, ini di waktu itu lagi ada kolaborasi jadi lu sempat ada Iya, pop-up. pop-up enggak, bahkan cukup lama. Cukup lama kayak itu. And it was so beautiful. Dan udah gak bisa dinikmati lagi sama orang tuh udah. Enggak, Ya kan? itu di situ ya. Ada gua duduk di kursi admiral. Yo, Gua ada fotonya juga tapi enggak di situ. Terus kemudian juga lengkap semua koleksi pedangnya Zoro, pedangnya Mihawk. Anjir. Everything's Kuil there. Mihawk. Mana? Ya udah enggak ada lagi. Kan ada di situ. It's a pop up. Tapi lu foto kan ada kan? Ada fotonya. Anjir. Tapi ya maaf ya. Tapi saya Mungkin udah dihadiah kali ya. Apa? Orang melihat fotonya gitu. Kalau lihat fotonya dapat giveaway. Giveaway foto. Foto doang. Tapi saya beneran. Iya, ini pedang beneran. Jadi ini mereka dipasangin. Ntar gue mesti cek deh foto-fotonya. Anjir. Gue lupa Gokil. 2018 2019. Oke, apa lagi yang lu bawa? Ini gue lagi suka mulai membaca manga-manga. Sebenarnya kan manga ya lebih tepatnya komik Indonesia. Jadi ini penulis Indonesia. Oh, menarik nih. Ini salah satunya. Gue pengen bawa banyak, cuman takut tumpah ya dan rusak di jalan. Ini gue baru nemu kemarin di Komifuro. Oke. Nih ibu-ibu dua ini baru tahu nih Komifuro ada nih. Ah, tahu gue udah tahu. Dia lebih ini. Oh, dia belum. Lebih agak out of touch sih kadang-kadang. Iya. Karena saya lebih sering ke Jepang, Cek. Maaf, Cek. Jadi itu kayak inilah tempat apa rapat besar wibu gitu loh. I see. Itu ini. Munas Wibu. Oh iya, Munas Wibu. Munas Wibu. Boleh juga lah kita senior datang ya. Iya, itu senior bisa setua banget. Itu Marineford-nya Wibu tuh itu. Bener lu. Semuanya di situ, Pak. Iya. Dari yang paling grassroots, dari yang industri, dari yang apa emang ini segala macam, bahkan kemarin gua Lo yakin Marineford atau Hachinosu? Marineford Atau ya. referee. Gitu. Jadi di situ tuh ternyata banyak banget juga kayak bahkan yang gua kaget ada kayak ilustrator lokal malah sampai negara-negara tetangga, orang Malaysia, orang Thailand ada yang datang That's good. dan jualan juga di situ. Wow. Nah, ini Mana yang lokasinya? di kemarin sih di ini event ya? Event besar gitu. oke, 2 atau 3 hari gue lupa. Itu di BSD. Apa sih namanya tempatnya gue lupa. Ice. Ice BSD. Oke. Ini salah satu komik lokal, gue menarik banget. Gue dia cara jualan ke gue premisnya udah menarik banget. Dia menceritakan tentang, dan ini yang gue suka nih, ada lokalisasinya, baju SMA. Iya, baju SMA. Dan dia premisnya menarik banget. Apa tuh? Ketika dunia berhenti, nggak bisa lagi ada orang tidur. Wow. Jadi world without sleep. Iya. Ini gue menarik banget. Gue langsung kayak, woi, menarik nih. Jadi Orang gua, tidak bisa tidur tapi dia jadi sakit karena itu. Jadi ini sakit Iya. delirium karena lu nggak bisa tidur. iya, jadi dunia tentang ya orang pada nggak tidur gitu. Oke. Jadi bahkan lihat gambar awalnya. Ah iya. Karena kecapean. Iya. Oh jadi badan lu tercapek tapi lu nggak bisa mati juga. Nggak bisa tidur juga. Bisa tidur. Tapi mati bisa. Ya bisa. Tapi bukannya kalau kita bicara berdasarkan penelitian ilmiah orang nggak tidur 2 hari pun atau berapa pun juga udah mati. Kebanyakan mikir nih komik lah juga. Iya. Atau kan ini kayak zombie nggak bisa tidur Iya. sadar. Ya jadi kacau balau aja dunia.
Jadi menarik. Dan banyak banget ya benar-benar teman-teman komik-komik lokal lainnya. Sorry gue nggak bisa bawa banyak, tapi coba deh cari deh. Dan itu menurut gue juga kaget. Ternyata kita punya yang lokal-lokal juga Keren-keren gokil ya. punya nih gitu. Padahal kita harus mempromosikan nih. Of course, Semoga harus harus siapa nama pengarangnya? Ini story-nya mana sih? Ferdian Faisal sama Deddy Kurniawan. Gue juga belum kenal mereka, tapi kayak menarik banget gitu langsung gue. Semoga sukses Disiplin. nih. Kita Banyak harus promoin banget. nih. Ferdian Faisal dan Deddy Kurniawan. Work Without Sleep. Nah, harusnya Oke. nih kita bisa memfasilitasi teman-teman yang gokil-gokil kayak gini, jangan cuman jadi di Indonesia doang kalau bisa. Bahkan pakai bahasa Inggris ya? Iya. Dan gambarnya juga menarik loh. Bagus loh. Makanya banyak banget gue pengen bawa banyak tadi, sorry banget nggak muat tasnya. Oh, oke. Terus ada pakai jilbab. Jadi saya rasa memang lokal. Lokal. Kenapa begitu? ada pakai jilbab ibu-ibu gitu. Di Arab juga ada yang pakai jilbab. Tapi kan Indonesia ini. Iya, Jadi iya. ketahuan banget di Indonesia. Tapi gapnya jauh banget men. Ternyata dia tuh menurut gue ya, mereka berdua ini lebih senior kalau urusan wibu ya. Kacau banget. Kayak komik-komiknya pas mereka sebutin judulnya gue kayaknya gue nggak pernah denger komik itu deh. Anjir gitu loh. Kemarin kita kan ada ketemu juga sama salah satu content creator. Hah? Kita nggak usah sebut namanya karena kan masih rahasia sih tanya. Iya. Oh, rahasia. Tapi nanti akan posting juga di ini kita. Cuman yang lucunya adalah gini. Gue tanya kan, lu tahu nggak Fist of the North Star, Hokuto Shinken? Lu tahu? Tahu gue, itu Lu tahu tahu. Hokuto Shinken? Masih tahu Dia, gue. dia kaget gue. Ini angkatan 2015. Lu angkatan berapa? Anjing lupa. Gue 2001. Kalau kuliah, mulai start kuliah 2001 lu? Anjir, gue selalu lupa tahun gue. Ya pokoknya inilah Belasan atau masih? belasan. Udah belasan. Ini harusnya. angkatan 2016. Jadi 15 tahun di bawah gue. Nah, terus Gue tanya kan Hokuto no Shinken lu kagak tahu? Nggak tahu. Tapi lu tahu nggak meme Omae Washinderu? Oh tahu bang. Mati gue. Ternyata dia cuma tahu meme-nya doang. Tapi dia nggak tahu tuh dasar dari mana. Anjir. memori ini di preserve lewat meme sekarang. Padahal dia bilang, gue juga salah satu wibu. Nah, gue bertanya kembali kan, apa bermaksud menyinggung? Lu serius? Nah, lu wibu lu nggak tahu Fist of the North Star? Lu serius lu? Come on, man. Zaman ini, masalah zaman. Iya, zaman. Tapi gue sedih loh sampai Fist of the North Star itu apa ya? It's so legendary, it's so epic, like everyone knows the meme, and then dia nggak tahu. Itu sama kayak kemarin pas kita ngomong sama Bang Fai kan, Hilmar Farid kan. Iya. Nama gue kan Pramudia. 15 tahun yang lalu, tiap kali gue menyebut nama gue mau perkenalkan diri, pasti orang langsung siapanya Pramudia Anantatur. Lu tau gak Pramudia Anantatur? Tahu. Nah, exactly. Kalau gue tanya banyak orang, sekarang udah gak ada lagi nyebut, bahkan mereka nggak kenal siapa Pramudia Anantatur. Jadi ternyata Fist of the North Star telah mengalami degradasi seperti ini juga. Ya, Dilupakan. sedih sekali ya. How Kalau come? ngomong tua-tuaan berarti komik pertama lo apa? Manga pertama lo? Yang Jepang. Yang Jepang, Iya, apa ya? Apa? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Enggak, kayaknya ada yang lebih dari itu. Ada lebih. Ada Devilman. Nah, gua aja gak tahu apa tuh. Ada di sini. Ada di sini. Tapi Premisa enggak, apa, tapi premisa? kalau Dia tentang kayak manusia bergabung sama setan. Oh, dia punya inilah apa? Apa kayak Nube. enggak, dia bukan Nube, beda lagi. Beda lagi. Nube mah lebih junior. Oh, lebih. Lebih junior. enggak menurut itu adalah kalau terekspos budaya Jepang dari Sentai Golgo 5 dan Oh, Golgo Voltron 5. Oh, dan iya. Voltron. Kalau gua pertama kali terekspos bener-bener budaya Jepang bukan komik malah, tapi Google 5. Oh ya, tokusatsunya berarti ya. Iya, Tokusatsu. itu kayak Ranger-Rangernya, kayak Power Ranger. Tapi Google 5 itu salah satu paling pertama. Google 5 tuh yang mana ya? Kayak pernah dengar. Wah, dah. itu Tuh udah- gini lah, lu pernah denger Lion Maru nggak? Nah, itu juga tidak pernah itu lebih Enggak. dan Ya, Megaloman Megaloman. dan Megaloman. Megaloman yang mana nih? Megaloman. Megaloman cuma ada satu. Yang rambutnya Yang dari rambutnya- api. Jadi kalau kayak Ultraman tapi jurusnya rambut api. Itu ada komiknya juga dulu. Gue punya komiknya sampai sekarang. Di komik Indonesia bikin Godam versus Megaloman. Jadi dia sebenarnya sih bukan cross collaboration sih, orang Indonesia aja gambar Megaloman. Tapi Jadi gak official Itu sebenarnya. collab yang tidak collab. memang bukan collab yang saya bisa bilang legal, tapi it's in the past. Fan art. Ada ya Fanfic ya, jadi fanfic, Godam fanfic. versus Megaloman. Iya, iya, Karena fanfic. Godam tuh Superman-nya Indonesia ya. Iya. Jadi dia bikin gambar, ceritanya Godam ketemu sama Megaloman. Voltus masih tahu? Voltus tahu. Voltron? Voltron tahu. Ya, ada alhamdulillah masih Itu tahu. masih kenal. Jadi tadi itu pertama itu kita taunya si bentar, Getter, Shogun Geta. Wah, enggak. Getter Robo. Enggak. Getter Robo. Kagak tahu. We have this. Mana, This is the mana, toys. This is the toys. Nih Getter Robo. Ini Iron Poseidon, Man tahu gue. Liger sama Dragon. Ini udah terlalu Wah, ancient. udah mulai nih ancient nih. Kalian nggak tahu anime Getter Dragon, gue mau nangis beneran. Gua Getter Robo itu Shogun Geta. Itu Iya. mungkin salah satu. Enggak, lu tuh hidup di zaman Void Century, Pak. Iya, saking ini ya. Iya, Saking ini ya. Saking lama ya. Gua itu dulu, jadi sorry, gua harus nanya ini juga. Lu tau God Sigma nggak? Enggak. Enggak, tapi gue respect sama lo berdua. Gua sedih banget. Karena walaupun lu ngikutin wibu dari lama, karena banyak orang yang stop, man. Sadar nggak lu? Iya, Oh ya? tahu. Paling lu teman-teman lu ada kan yang juga wibu atau ikutin Pada pop zaman culture. muda gitu-gitu Pada zaman muda. kan, I ya. suppose. And then stop. Ya. Dan gue kaget, oke lu wibu tua, tapi lu ternyata kayak sekarang lu masih
lu Attack on Titan gitu kan. Ya, Jujutsu Kaisen. Iya. Hari ini Kaisen. gue Attack on Titan. Tadi gue mau pakai Rurouni Kenshin cuma gue lagi nggak ada weeknya. Anjay, terus gua tanya ini ya One Piece of course lah gitu. Kayak tadi My Hero Academia ternyata baca Jujutsu Tahu Kaisen. dong. Jujutsu Kaisen tahu. Ngikutin tadi ada One Demon Punch Slayer. Man, Demon Slayer. Iya. Ini Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai. Lu tau Nanatsu no Taizai? Tahu dong, gila. Nah. Favorit siapa? Sebenarnya gue suka banget ya. Gue suka banget sama si Escanor. Oh sama banget sih. Gila, bro. Itu menurut gue tuh konsep karakter yang apa ya ngejelasin ya kayak. Gue paling suka waktu dia lagi lawan Estarossa. Yang waktu kan Estarossa muncul pertama kali kan. Terus pas Estarossa muncul kan kekuatan dia adalah gini. Kalau lu semakin benci sama dia, Iya, maka lu iya. akan semakin lemah kan? Iya, iya. Terus kan dia bisa jalan terus kan? Iya. Terus semua orang bingung. Why I kill your friend? Why you not being affected? As the supreme as the peak of humanity, I don't feel any hate. I feel only pity. Iya, gue nggak benci sama orang yang lebih lemah dari gue. Iya, I only feel pity. Kan dia emang mewakilin scene-nya Pride kan? Iya, karena dia kan Escanor. Sin of Lion, Sin of Pride. Tapi itu keren banget. penulisannya bangsat, men. Itu bangsat. Dia bisa mengeksplorasi kata sombong gitu, Iya. pride itu. Jadi sesuatu yang make sense gitu ya. Gue nggak bisa benci sama orang yang lebih lemah dari gue. Itu kan kayak Betul. nyebelin Iya, banget dia kata-kata itu gitu. ini banget kan kalau Tapi itu memang energi yang biasa gue bawa. enggak. Kalau yang kemarin semua orang pas ketemu gue kayak udah too much effort untuk mengejar gue. Ya, gitu yang gue buat. Oke, ini sebelum ngomong alur ngidul, mungkin kita pick satu yang sangat masih legendary sampai sekarang. Kita Tadi udah ngobrol semua One Piece belum? dulu. Yang dibawa sama dia udah semua belum? Udah belum? Udah. Ada satu lagi? Tadi ada satu Ini lagi. buku gue sendiri sih, pengen gue kasih ke lo. Oh, apa? Apa dong? Tunjukin dong, bahas dulu dong. Lu bikin buku? Iya, gue punya ini buku pertama gue. Oh wow. Gue Please. bagaimana media sosial menghancurkan. Gue pengen bikin title lebih ngeri, cuman kayaknya nanti konflikted sama apa penerbit. Soalnya gue pengen bikin bagaimana sosial media membunuhmu sebenarnya. Oh iya, tapi ini Cuman kayaknya terlalu menakutkan. menakutkan. Jadi gue Ini maksudnya brain rot. enggak dong. Ngomongin sosmed gue pakai sebenarnya itu skripsi gue. Skripsi Oh. gue waktu itu adalah mungkin orang pertama yang ngebahas tentang bagaimana sosial media itu tuh sebenarnya tidak bisa lagi dilihat sebagai televisi. Zaman dahulu sih orang-orang masih nggak sadar ya. Sekarang mungkin udah pada sadar gitu. Jadi kayak gue pinjem hyper realitanya John Boltiar yang dia kan berhenti di TV. Gue lanjutin terus ke internet gitu. Bahwa kayak gue lebih suka dengan konsep bahwa orang masih menganggap apa yang gue hadir secara fisik di dunia fisik ini dan apa yang hadir di digital itu beda. Gitu. Tapi menurut gua dengan gua pinjam sama Boldiat udah hyper reality, lu nggak bisa lagi bedain. Karena ya sesimpel kayak tadi, gua kan nggak tahu lu wibu karena lu nggak pernah nunjukin lu wibu di internet. So the real is you yang nggak wibu. baca bener Jean Baudrillard ya. Jean Baudrillard. Itu menurut gue, interpretasi gue. Bukan cara baca cara Jean Baudrillard. bukan cara pronunciation sebenarnya. Pronunciation. Selama ini gue mikirnya Jean Baudrillard. Gue nggak tahu yang nyebutnya gimana. Orang Tapi Prancis lu pasti bisa. marah. Tapi gue tahu itu Jean Baudrillard kan. Jean Lu Baudrillard. ngomong Jean Jean Baudrillard kan. Baudrillard, Iya, ya. hyper reality ya. Iya gitu. Jadi ya itu gue interpretasinya gitu menurut gue ya kayak ya mau lu bilang kayak apapun masyarakat taunya apa adalah bagaimana lu di internet, Ya. bukan lagi bagaimana lu sebenarnya. Tadi dia baru masuk nggak mengatakan ini bukan ruang akademis, tadi dia membawa Habis dia akademis. mau ngomong itu dan gue seneng banget lu bahas itu. Tapi gue mesti cerita sedikit juga. Jadi gue ini sebenarnya dulu, ini kan gue udah 20 tahun jadi lawyer kan. Dan dulu sebenarnya salah satu industri yang gue tekunin sebelum kemudian itu berakhir adalah gue adalah lawyer penyiaran. Jadi gue dulu emang IPO kan itu hampir semua stasiun TV yang besar itu gue dulu ngerjain IPO-nya di tahun 2006. Wow. Nah tahun 2014 gue karena gue banyak temen di industri penyiaran gue ngobrol sama mereka dan disitulah gue udah tahu OTT akan menguasai. Jadi gue udah memprediksi dari tahun 2014 makanya gue ganti jadi lawyer telekomunikasi dan sekarang jadi lawyer digital. Wow. Karena apa di tahun 2014 pas gue ngobrol gimana revenue advertisement gue bilang. Revenue dari ads udah gimana? Turun 50%. And this is one of the best, one of the biggest kan. Jadi pada saat itu kan orang masih berantem frekuensi lah gini-gini. Iya. Gue bilang kalian semua miss the bigger point. Ini semua akan hilang terlibat sama YouTube. Ya kan terlibat sama konten-konten di sosial media. Sekarang konten kayak begini orang tonton kan? Orang nonton TV. Siapa nonton TV? Bahkan nih dulu. Gue dulu waktu tahu di zaman dulu TV itu terbagi 3 segmen. So bahkan 5. Kelas A, B, C, D, E. Ya kan? Dan masing-masing kelas itu ada level pendidikan, level pendapatan dan lain sebagainya. Di zaman dulu tuh TV bahkan mensegmentasi kan. TV gua buat kelas A, B, kelas C, D, kelas E kan. Sekarang semua TV udah di kelas D dan E. Iya. Udah gak ada lagi bahkan di kelas A dan B. Bahkan temen gue yang produser film tuh bilang dia menciptakan seri-seri TV itu untuk nutup noise katanya, bukan untuk ditonton. Oh ya? Jadi orang bos dengerin aja ya? Jadi kayak orang mau Wah, I know feeling that. ya. Not feeling I know alone that. aja. Yeah. Dan itu emang secara data emang yang paling worst. Pada masa itu ya gue gak tahu sekarang mungkin udah berubah I lagi. see. Jadi Itu makanya biasa. itu. Perbedaannya sedang pernah komen di sini juga. Ya ini bagus reading chamber buat nemenin lagi nyapu katanya. Kayak gitu kan. Akhirnya gue Apa-apa. sekarang Alhamdulillah podcast ya kayak gitu. Iya, berarti sekarang podcast emang gak gantiin menurut gue sih. The noise itu. Iya, bisa dapat noise kan, dapat Iya, pengetahuan juga lah nanti kalau Iya di dong. chamber. Kapan lagi dan Endo Bening ngomong Jean Baudrillard? Gak ada di channel dia, gak ada.
Kapan lagi Nggak guys? ada di channel ini dia. gue suatu kebanggaan. Eno Bening sampai terpanggil. Jurusan filsafat dulu kan tuh? Iya, filsafat. Dia kan terpanggil jiwa filsafatnya karena ketemu kita. Wow. Karena ini ruang akademis yang gue klaim kan, ini mah lihat bukunya berapa, koleksi lu 1 juta kayaknya ya udah banyak. Wah, nggak nyampe. Total sekitar 10.000. Jadi kalau gue cerita sedikit, ini lu lagi di main library. Karena ini kan sebelah sana perpustakaan komik. Oh, itu apa? Brain rot rebel ya? Aduh, tidak ada brand road di ini. Semuanya adalah bahan berharga buat belajar, Cek. Cik. Terus kemudian di atas itu perpustakaan buat buku-buku game sama mainan, sama buku-buku olahraga dan kungfu. Di kamar tidur gua itu buku-buku filsafat itu semua. Ais. Jadi satu perpustakaan khusus buat filsafat doang. Karena udah terbagi juga secara jenis filsafat, ya filsafat moral, ontologi, filsafat waktu pun juga ada kan yang Henry Bergson. Terus Anjir, filsafat waktu. ada. Kan Bergson, dia kan dulu berantem sama Einstein. Terus kalau di bawah ada buku-buku di kafe itu semua buku-buku perpustakaan buku-buku masak sama buku-buku chef. Nah, kemudian sebelah kirinya itu perpustakaan lagi buat buku-buku art, fashion, kan gue juga pecinta Kenapa fashion. lu kagak bikin perpus aja sih? Kebanyakan sayang banget nggak dibaca ntar. Jadi tadi katanya ngomong kayak Wisma Ainun Habibi katanya. Ya suatu hari kan gue Enggak, masih yang ini nggak usah lu jagain. Yang komik deh minimal manga. Jadi ini ya tempat orang baca rental. gini ya. Heeh. Istri gue bahkan bisa dimintanya. Dulu aja dia pernah buku gue sedikit berminyak dan kotor, itu gue minta dia ganti. Karena kemarin bahkan ada komentar kan, Mas Pram, apa rahasianya kenapa semua buku Mas Pram tampak begitu indah dan bersih kan? Ya tentu karena semua buku ini gue sayang dengan sepenuh hati. Kalau lu tanya apa cinta pertama gue, buku. That's why the reading chamber exists. Betul. Terus apa cinta gue kedua, ilmu hukum. Ais. Istri gue nanya, jadi gue di dalam cinta Ternyata nomor 3-nya juga masih anime gitu. Atau game. masih top 5, masih top 5. Oh, masih top 5, masih top 5. Enggak, top 5 itu bahkan gak dijelaskan dia. Yang mana dia nomor berapa? Tapi gue udah bilang cinta pertama gue adalah buku. Oke. This is my first love. Oke, Ini yang oke. dulu gue hidup gue dengan buku, makanya ada begitu banyak buku termasuk tadi kan. Orang kan nggak percaya kan, ya benar seperti yang lu bilang kan. Karena memang kita sama ini tidak pernah membuat konten terkait dengan buku, terkait dengan manga gini-gini. Tapi sebenarnya iya kita sangat senior di dunia ini. Nah itulah makanya apa yang gue bilang kan realita, apa yang di internet adalah kebenarannya. Lu nggak Betul. ada Benar-benar. nggak ada konten Benar. wibu, berarti Anda tidak wibu. Gitu. Dan bahkan masyarakat kalau lihat misalnya tiba-tiba lu bikin wibu sekarang, masyarakat nanti langsung mengasumsikan lu tiba-tiba lompat ke wibu, riding the wave katanya. Oh. Lagi rame wibu ya, lu jadi wibu ya. Padahal kan Inilah kenyataannya- wibu sesungguhnya. Ini kalau di tipikal di manga-manga itu, gue tuh tipikal karakter kakek-kakek tua yang udah pensiun. Oh, dan Raden, sebenarnya Raden. tapi sebenarnya gue adalah paling kuatnya. Sebagai Genryusai Yamamoto. Ya, Yamamoto Genryusai Shigeguni. Itulah gue sebenarnya. Tapi tentu gue tidak ingin berakhir tragis seperti dia ya. Padahal Reading Chamber nggak akan exist tanpa komik-komik ini. Iya. This is our first love. Iya, kalau saya kalau orang kan ngeliat di YouTube kan ininya nih kan lu gak ngeliat kayak ada. Tapi di episode pertama kita bahas manga kan? Ada. Cuman kan pasti dari banyak itu kan Ya, orang nggak lupa, lihat. lupa. Karena memang dari kemarin kita belum menemukan apa ya Pop momen culture depan. ya. Pas banget ya ada Eno Bening. Sayang banget sih lu nggak the label wibu itu kan menurut gua wibu tuh lagi emang benar-benar harus dibangkitkan gitu loh. Dan memang cita-cita rahasia kami adalah memwibukan Indonesia. Lama-lama ini bahasanya jadi Jepang. Iya sih gue Kalau dikit-dikit kan kita mulai masuk dikit-dikit. Terus tugas kita adalah menjadikan wibu itu sebagai sesuatu yang respectable. Bahwa lu bisa menjadi elit, tidak elitis, tapi juga lu bisa menjadi elit dan tetap wibu. Nah, iya. Nah biasanya itu kalau kita membahas aspek-aspek lebih dalamnya dong dari komik-komik ini. Oh, kan. ya of course kan. Kita mulai dari One Piece deh. Ini kan yang semua orang many. membaca, tahu, dan bahkan my friend yang nggak wibu aja dia nonton One Piece live action and he enjoys it really much. Kan makanya gue kaget. Hah? Gue kok agak bisa tuh? cringe jujur dengan itu kan karena Luffy-nya I love the guys. Tapi gue paling suka sih Mihawk-nya sih. Enggak, gua Mihawk suka, tapi gua lebih suka Sanji di situ. Sanji. Tapi pas dia lagi nyebutin semua jurusnya tuh ya Apple lah gitu. Itu cringe, Itu agak cringe. Gak beda banget sama yang di animenya. Tapi dari semua karakter men, Sanji ya? lu mesti akuin Sanji yang paling mendekati cringe. Emang karena Sanji di anime juga di manga Cringe. juga cringe, Pak. Tapi lu ngerti ya kenapa di komik kostum komik juga kayak Amerika kan kostumnya sangat berwarna-warni kan. Itu udah diterjemahkan. I think yang benar-benar berhasil mendekati kemarin cuma Wolverine pas di Wolverine Deadpool. Oke, ya betul. Cuma dia doang kan. Betul. Kebanyakan akhirnya warnanya nggak dapet kan. Karena di tone down Karena di tone down biasanya. semua. Nah, betul. Ya, ya, Itu ya. gua setuju sih. Tapi benar. Tapi Sanji gue sepakat karena bahkan aktornya sendiri pakai belajar masak. Iya, Mihawk juga gue setuju. Karena Mihawk menurut keren. gua dia screen time-nya dikit banget. Tapi gua kayak, woi. Ya seperti di komik ya. Mereka seperti ceritanya di komik ya. Iya. Emang screen time di doang. Yang guard kurang dapet. Kayak karakternya berubah dah. Enggak, tapi pas dia berantem lawan Luffy, dia kan udah langsung berantem dulu kan. Dan itu kan harusnya masih nanti kan. Iya, Habis Anis Lobby harusnya saya ingat. Iya. Iya. No, Habis Water Seven. Abis Water Seven. Water ya? Seven, Water Seven. Nah itu kan harusnya kan guard tuh baru kelihatan wujudnya dan lain-lain. Tapi di situ
Gak tau ya, transisi tiba-tiba jadi apa grandpa yang sebenarnya sayang cucu menurut gua agak Enggak, tapi lebih gua gini, gua kan udah melihat Garp waktu di Hachinosu kan, dan gua udah melihat, dari dulu ya, kalau kalian main apa tuh One Piece Pirate Warrior, karakter favorit gua tuh selalu Garp. Jadi Bukannya memang gua nih, Kizaru. enggak, karakter gua Garp sama Kizaru, Iya. Kizaru I like, tapi gini, dari dulu tuh gua selalu paling suka trope kakek-kakek tua yang kuat. Walaupun kebanyakan kakek-kakek tua yang kuat tuh mati. Unfortunately. Karena Misalnya bisa kamu jadi ingat guru. kan? Kamu masih ingat dulu game Guilty Gear? Tahu Cliff? Iya kan? Anjir, Kakak lu- suka kakak kan lu Cliff. ngomong apa, Cliff anjir? Underson. Cliff Itu Anderson. Cliff Anderson itu kan yang pakai ini kan kapak tua itu kan, Ha-ha. apa kapak gede gitu kan. Lu tahu Skimitar. Guilty Gear enggak? enggak. Itu That's one of the best fighting game fighting, bos. itu di PS1 Gila-gila. Mereka lama lebih banget. nerd dan geek dari gua, men. Lama banget. Obviously. Itu lama banget. Kemudian kita juga lebih senior, Mas. Jadi kita dulu ngomongin lebih cepat aja. Nah, tapi itu gue suka tuh karakter-karakter tua yang kuat banget dan kemudian dia harus menyembunyikan ilmunya gitu loh, karena gitu. Master Ronin kan juga Master Ronin Dragon Ball. Bukan Ronin. Roshi. Roshi. Bukan Roshi. Master Ronin siapa? Roshi, Master Roshi, Roshi. Master Roshi. Kalau kalian main Dragon Ball Dragon Ball Fighter Z yang sekarang di PS5, tokoh favorit gue juga Master Roshi. Roshi. Tau gak kenapa? Karena kan bener semua di situ karakter kan sama di sama levelnya semua sama kan. Jadi gak ada yang OP di situ kan. Tapi Master Roshi paling banyak jurus. Lu kerja gak sih? Kerja? Kok main game mulu? Enggak juga. Ya gue menyempatkan waktu aja. Gue kerja sangat efisien. Oh, Oke, iya. banyak orang bingung kayak kemarin ada anak pas gue lagi ya kan sekali lagi kampanye kemarin kan gue lagi maju kan. Terus dia nanya, "Mas, gue ketemu lu. Gue merasa ini surreal, bukan hyper reality lebih surreal." Surreal. Kenapa? Bagaimana caranya orang seperti itu bisa eksis? But I am. Karena memang gue ada. Ya begini kan, gue baca buku, gue latihan kungfu, gue bisa main game, gue Latihan ngerti. kungfu juga sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Ini Kenji ntar kita bahas. Nanti ada kontennya juga gue. Anjir. Berarti dia Tiap hari gue latihan kungfu. Pasti 45 menit sampai 1 jam lah. kayak I spend time. apa ininya Hermione ya yang bisa apa time Yang bisa travel. Hermione ini, ya, yang bisa bisa. dibalikin itu. biar bisa punya waktu Tapi belajar. memang gitu. karena mungkin buat ilmu hukum itu sendiri, mungkin buat beberapa orang mata gue tuh udah tersingkap ibarat kata. Kan kalau ada ilmu makrifat kata gitu. Langsung dibuka gitu. Islam Kalau ya, dalam Islam, sufi itu Islam. ilmu makrifat. Oh, gitu. Islam. Jadi mata lu udah sikap sama Allah gitu ceritanya kan. Tapi kalau kita yang membumi aja, mata gue udah tersikap tuh ilmu hukum. Jadi kalau kita berdiskusi dan lain sebagainya, apa yang mungkin orang lain butuh berjam-jam, gue cuma butuh 5 menit. Itulah kenapa gue jadi bisa melakukan banyak hal. Tapi kan jangan salahkan saya kalau saya bisa melakukan banyak hal. Karena kebetulan saya bisa. Oke. Itu oke. rahasianya. Untung Jadi orang itulah ini kenapa. nggak dikasih main game ini ya, game-game yang apa? Lu main game itu juga ya jangan-jangan ya? Elden FF lu main Ring, ya? FF. I Platinum FF7 Rebirth, I Platinum FF7 Integrate, I Platinum FF7 Remake, I Platinum Elden Ring. Gini, Elon Musk kan bayar orang ya buat. Iya. Tahu kan lu Elon Musk Tahu bayar gua. orang buat apa? Tapi dia nggak bisa sebenarnya, itu palsu. Iya. I did it, I dedicate my life. Jadi waktu itu abis gua kerja kan, karena gua WFH kan. Jadi abis gua kerja, malam sampai pagi gua main itu, pagi bangun gua Lu kerja. tidur berapa lagi. jam sehari? Ya 6 jam lah, 5. Cukup sih, ya, orang 6 jam. dewasa 6 jam. Ya 8 jam gak dapat. 2 jam itu yang membantu gue. 2 jam cheat ya, 2 jam. 2 jam cheatnya itu 2 jam berarti cheat ya. Dan itu gue berlatih. Maksudnya gue bilang ya tadi kan misalnya kayak Final Fantasy 7 Integrate bisa sebagai contoh. Gue ngalahin Waze. Waze itu rekor dunia kan 1 menit 30 detik kalau nggak salah. Rata-rata orang main 30 menit lah buat ngalahin si Waze. Rekor dapat? gue 6 menit. Bohong. Menit lu bisa lihat ada gue picture waktu itu 6 menit gue ngalahin Waze. Minimal lu taruh Twitter tuh. Rame. Udah taruh di Twitter. Oh, udah. Tapi kurang rame ternyata buat konten game gue. Jadi waktu itu gue udah taruh nih, gila gue nih berhasil mengalahkan Waze dalam 6 menit. Enggak, permasalahan follower lo adalah orang-orang hukum. Iya. Serius ya. They cannot relate. Kalau lu dipromosiin, Kecuali misalnya lu gue take bisa sih nominee. bikin channel game kayak waktu gue misalnya berusaha ngalahin. Gue paling suka, lu tau Afro Senju gak? Afro Senju XL. Tahu. Itu gue suka banget kan, karena dia kan suka banget posting kan kayak waktu dia lawan Malenia yang mati-mati bertusukan itu gue suka banget karena gue nonton dia aja kan berusaha bermati-matian mengalahkan Anjir, musuh kan. belum kan nontonin konten kreator juga gitu yang ngulang-ngulang gitu. Gue suka. Anjir. Karena kan gue gak nonton TV, gue gak nonton. Jadi gini, gue gak nonton serial. Karena gue gak ada waktu. Jadi gue nonton pendek-pendek aja. Terus gue cuma paling beberapa bagian. Nah, jadi gue nonton tuh YouTube Short. Klip-klipnya. Jadi klik-klik, maka gue udah tahu inti-intinya aja. Paling penting gue tahu inti-intinya, gue bisa ngomong soal itu. Udah selesai. Lu cukup. ngikutin juga tuh speedrunner gitu ya? Bukan speedrunner kalau ini. Jadi ini lebih kayak Survivor Runner. Challenge. Challenge. Dan gue suka karena dia kan bledus mainnya kan. Jadi kan dia mati dulu kan. So that was the I think that's the most enjoyable part of Soul World. Dia Adalah menikmati penderitaan dari orang-orang itu semua. dia Termasuk antitesis penderitaan dari Let Me Solo Her ya. Iya. Kalau Levi Solo kan ya gini, Ya itu udah. kayak Ongbal. Iya. Ongbal itu the best player kan. Ongbal kan the best player kan. Bahkan dia berhasil namatin Elden Ring Night Rain yang didesain buat 3 orang. Dia tamatin orang. sendirian. No hit. How? Itu baru dewa. Itu menurut gue baru surreal buat gue. Anjir. Gimana caranya Ada bisa- yang lebih surreal lagi. Siapa lagi? Kemarin gue lupa namanya siapa. Namatin Elden Ring without hitting the boss.
without hitting the boss. Iya. Gimana cara? Gak ngerti gue. Ya lu tau lah dunia itu. Iya, I know. Dunia soul game kan ada Sih ada cara gila sih. ada cara-caranya pokoknya gimana cara without hitting the boss dia. Tapi ada yang lebih ada juga gila. Dia namatin seluruh game soul. Ya. No hit. Kalau gitu. Artinya satu kali hit dia mesti ulangi dari awal. Dari semua. Jadi Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Elden Ring. Gua nggak ingat apakah dia main Sekiro juga. Sekiro kayak juga. Gua nggak ingat ada di masih itu. Tapi kayak itu Dark Souls doang. Sama Bloodborne is very nice dan kita masih menunggu Bloodborne 2. Jadi kita jadi kemana-mana by the way. It's okay, that's apa-apa. That's the beauty of podcast. Gimana dengan One Piece? Oh, balik One Piece dulu. Lu Anjir, tadi lagi ngomongin One Piece. Ini semua cuma gara-gara kita ngomongin One Piece live action. Iya. Iya. Nggak, tapi lu One Piece best karakter Garp kan? Best art deh. Sorry, best karakter Gato dalam artinya karena gue suka kekuatannya ini ya. dia kan sama Blue Hole itu. Jadi karakternya sama apa Galaxy favoritnya? Punch itu keren banget. Jadi karakter favorit apa? Kizaru Karakter favorit lo? Karakter favorit gua. sama Sanji. Oh, sorry. Oke, ada satu yang benar-benar paling favorit. Mr. Two. Bone Clay. Anjir, Kenapa? Sama. random banget. Maksudnya Oke, kayak sama. biasa orang-orang pasti milih kan di antara kru Mugiwara lah minimal atau enggak. No. Mr. Two menurut gue adalah karakter yang paling menyentuh hati gue. Karena passionnya Okamawe itu kan. Iya, Gue tuh paling suka passion Okama Kembo. Anjir. Itu suka banget. Dia Iya, adalah iya. representasi dari queer kan. Dan Iya, juga tapi ini. kalau buat gue kan akan banyak orang menganggap gue aneh kan. Dan buat gue justru Mr. Two itu adalah representasi terbaik dari One Piece itu sendiri. Anjir, oke. Karena itulah kan orang kan selalu menganggap sebagai satu hal yang buruk atau sebagainya tapi itu membuat jadi satu kekuatan dan apa kan kayak dia cuma gara-gara ditolong sama Luffy dari ini kan terus jadi teman baiknya dari sebelumnya musuh jadi teman baik dan dia yang nyelamatin Luffy kan. Yes. Iya. Dan episode waktu yang di Impel Down? Island tuh Impel Down ya Oh, kan ya. ketika dia mengorbankan dirinya kan buat ngelawan dia nggak akan menang lawan gue lupa siapa tuh yang Ya racun. Yang racun racun itu, gitu kan. Kan he cannot win kan, but he did it. He shows his manly side ya kan. Tapi kan dia juga bisa jadi woman side dan lain sebagainya. Jadi itu menurut gua karena menurut gua energi maskulin sama feminin itu seharusnya bisa digabungkan. Menurut gua, kalau lu jadi cowok terus kemudian lu harus banget maskulin banget gitu ya. Gua I'm sorry to say this ya, tapi menurut gua mungkin lu sendiri ragu sama identitas seksualitas lu. Orang yang sangat yakin dengan identitas seksualnya tidak pernah punya masalah. Wow. Ini menjadi sangat progresif. No, but I'm gonna to say this. I need to say this. Karena menurut gue, karena gue udah sering lagi tuh kayak, oh lu kok kayak begini-begini, lu ragu ya sama diri lu sendiri. Gue nggak pernah ada keraguan, makanya gue bisa pakai Jasping kayak ini, and gue mencapai level tertinggi dalam dunia wibu. Apa itu semua saudara-saudara? Punya istri, cakep lagi. Tapi Sorry ya. Karena obrolan dia ini tuh lagi rame juga di skena wibu baru ya. Oh ya? Wibu-wibu itu banyak yang lu pasti langsung piece off deh kayak. Apalagi lu wibu lama ya. Jadi banyak wibu baru yang menganggap Jepang sekarang woke. Anime sekarang woke. Kalau lu wibu lama lu bakal Iya, kayak Halo, did you read One Piece? One Piece aja tuh. One Piece. No, mana Family Combo? Did you read Family Combo? Ini. Family Combo di bawah Hinlovina. Oh, ini Family Combo, the first gender bender series. Ini menurut gua agak twisted sih. Like, Family Combo is the first gender bender series and you don't know about kalau lu bilang lu woke, I'm sorry to say kids. You need to learn. Iya. Ya kan? Dan gua mau nunjukin juga di sini bilang kan bahwa kalau kalian mau beradu ilmu wibu sama gua, kalian udah pasti kalah. Jadi enggak usah mengklaim. Gak usah mengklaim. Gak ada lebih wibu daripada gua. Makanya Noben Ipo mengakui. Gak ada. Gak bisa menunggu comment section dari video ini Iya, sih. kita lihat penyebarannya. Karena menurut gua ya nggak baik itu kalian bilang apa. Karena bahkan woke itu aja suatu hal yang baru ibarat kata gitu kan. Berarti dia nggak ngikutin sejarah Jepang yang apa ya. Look, bahkan kalian tahu kabuki nggak sih? Kabuki gue tahu. Jadi kalau dalam kabuki salah satunya ini dibahas di manga Oishinbo. Wah, Ada itu gua nggak tahu. Oishinbo? Boleh diambil Kalau Oishinbo gue nggak tahu. Ini yang makan-makan bukan sih? Iya. Manga Oishinbo ya, ini akan ada seriesnya. Ini salah satu series terpanjang, salah satu series paling klasik di manga Oishinbo ini adalah manga tentang dunia masak Jepang ya kan. Ini saking tuanya bahkan dia membahas periode ketika Jepang itu bahkan masih belum percaya diri dengan masakannya. Jadi mereka masih menganggap waktu itu 3 masakan besar di dunia itu adalah Prancis, Italia dan Cina. Jadi mereka masih belum merasa Japanese cuisine itu adalah at the highest level. Of course right now Japanese Ya cuisine, lain lah. we rule the world. Ya kan gitu kan. Kok we? Kan gue merasa diri gue bagian dari itu. Emang kalian pikir di Indonesia ini salah satu orang paling banyak koneksi chef-chef di Jepang siapa? Siapa sebut deh? Pramudia Azra Oktavinanda. Oh siap.
Siap salah, Bang. Siap Siap salah. Siap salah. Emang lu pikir bisa? Saya udah pernah makan di Sukiyabashi Jiro, ya pernah makan di Sushi Saito, ya pernah makan di Sushi Yoshitake. Maaf bang, gue walkband doang bang. Exactly. Makanya gue bilang gue menantang kalau ada yang bilang gue bukan wibu. Belum mengerti. Tapi sebentar. Jadi di salah satu Oishinbo ini bahasanya adalah, jadi ada waktu itu sushi chef cewek. Nah dia sushi chef cewek dan dia tuh kemudian terlalu banyak energinya tuh maskulin, jadi dia marah-marah mulu karena dia merasa diremehkan. Karena kan again most of sushi chef itu kan cowok. Bahkan dunia chef di Jepang, bahkan dunia chef di dunia kan banyak kan chef cowok, jarang chef cewek kan. Dibahas di manga itu dia ceritanya si cewek chef sushi ini marah-marah mulu, dia kesel karena merasa nggak dianggap kan. Nah suatu hari ada tamu datang di bareng lah sama karakter di Oishinbo ini, makan di situ. Dan karakter ini adalah salah satu pemain kabuki yang spesialisasi dia, dan ini sangat menarik ya menurut gua. Dia spesialisasi dia adalah pria yang bermain sebagai perempuan. Iya, karena memang ada itunya kan. Counterfeitnya dia berarti ya sama Iya. psikologinya. Jadi pas dia makan sushi itu tiba-tiba dia berdiri, si karakternya dia bilang, sorry gue nggak bisa makan lagi di tempat lu. Kenapa? Ya gue sebagai seorang pria yang mendalami karakter perempuan dan mengerti bagaimana cara perempuan bertindak, gue tadi sebenarnya pengen belajar dari lu. Tapi yang gue rasakan energi lu terlalu maskulin. Karena lu tadi merepress atau lu ada kekesalan dalam jiwa lu, sehingga akhirnya alih-alih lu membawa energi feminin yang lebih bagus, mengamplifikasi itu dan memberikan cita rasa tersendiri dalam sushi lu malah menghabiskan waktu untuk jadi orang kayak cowok pemarah. Dan itu menyadarkan dia. Sehingga akhirnya di next visit berikutnya si sushi chef ini berubah, dia jadi membawa energi feminin, dia mengubah dekor restoran dan lain sebagainya. Sehingga ketika si pemain kabuki tadi ini datang, dia bilang, "Now I can learn something from you. Now you show me bagaimana gesture and elegance of a woman in acting." Ini adalah sejarah yang udah berjalan sangat amat lama, bos. Iya. Jadi kalau lu bilang bahwa Jepang sekarang woke, kalian masih terlalu kecil. Kalian tidak mengerti budaya Jepang. Dan kalian tidak pantas menyebut diri kalian wibu. Tapi emang apa ya, kayaknya dengan perkembangan teknologi dan juga ya ini ya bercampurnya antara semua hal itu dalam sosial media, label woke ini kan muncul ya. Pada zaman dulu kita lihat ya Sailor Moon gitu ya. We watch Sailor Moon with our moms gitu ya. Gue nonton. Dan udah jelas banget. Salah satu karakter di Sailor Moon adalah gender bender gitu. You know Joyce? Iya. Nah. Itu kan aslinya tidak pernah dijelaskan apakah dia cowok atau cewek. Atau Dan sebenarnya cinta dia dengan Kunsit. Nah. Do you even know that? Sensei juga sensei atau Sensei aja. Iya dong. Siapa? Oh, Andromeda. Apakah dia laki atau dia perempuan? Kenapa dia lebih gemulai? Dan makanya seperti gue bilang, itu nggak ada isu dengan hal seperti itu. Itu yang kita, that's why life is more colorful. Kita jadi lebih menikmati hidup karena tadi kita melihat keunikan manusia itu kan sangat unik ya. Dan itu yang menurut gue orang Jepang itu menangkap itu jauh lebih bagus. Karena gini, orang Jepang itu ketika bikin komik itu mereka nggak bermaksud mengguri kan, kalau kayak Marvel mungkin ya kan. Lu lihatlah karakter-karakter kan ngeselin kan. Ya karena terlalu Kayak ada kemarin woke yang gue lihat tuh kayak Moon Girl misalnya kan, tiba-tiba jadi gadis ya kan, dia black kan, terus jadi gadis paling pintar tiba-tiba bisa mengalahkan Mr. Fantastic atau Dr. Doom. Pas kita baca kan kayak atau Riri Williams kan tiba-tiba jadi jagoan banget bisa ngalahin Tony Stark gitu kan. Tapi kan tidak terasa elemen bahwa memang orang ini terbangun, nggak ada, bener-bener dipaksain aja kan. Oh iya. Itu woke. Itu gue gak suka juga. Gue setuju itu karena apa ya, mereka tuh Americans they don't understand. Mereka terpaksa kayak Mereka terasa terpaksa. kayak nggak build dari hati mereka untuk mau menulis tentang ini, tapi kayak sekarang karakternya mesti hitam ya, mesti cewek ya gitu kayak. Iya. Jadi driven by capitalism. Itu bukan di berbagai tapi mungkin mereka juga punya value, mereka pengen menunjukkan itu, tapi unfortunately mereka belum sepintar itu untuk menyampaikan itu dengan cara yang bisa diterima lebih kebanyakan. Dan nggak salahkan orang Jepang ya dong, orang Jepang beda bos. Kenapa tiba-tiba jadi apologis? Karena gue wibu. Kita menjaga ini marwah wibu kita. Gimana orang-orang Jepang itu tidak woke gitu, maksudnya beda gitu. Gue juga nggak suka ya, ini gue jujur aja kan. Maksudnya gue juga salah satu yang menurut gue terlalu ekstrim. Itu juga tidak baik. Kalau lu memaksakan diri lu dari misalnya identitas misalnya harus sama semua gitu kan, itu kan sama aja. Itu lu ekstrim kiri, nggak ada beda sama ekstrim kanan. Iya. Ekstrim kanan merasa kita harus adil, tapi ekstrim kiri pokoknya kita semua sama, seluruh gender nggak ada yang berkata gitu kan. That's also I don't like it. Jangan dipaksain bos. Tapi ketika gue tahu ada yang merasa karakternya sama, ada yang merasa gendernya berbeda, it's fine. Kita kan negara multikultural bos. Nggak bisa dipaksakan satu. Udah jelas kalau itu menurut gue. Gitu. Ini baru ngomongin One Piece satu ya. Tiba-tiba kita dari Mr. Oh iya. Makanya gue bilang kita bisa bikin serial. Kalau mau bikin podcast baru lagi ya. Deeper with Pramen Pras. bukan. Deeper Wibu. Deeper Wibu. Karena banyak banget. Atau wibuer. Makanya gue bilang, kita bicara Mister tuh aja, makanya gue bilang Okama Way sama Okama Kempo itu menurut gue menyentuh hati banget karena, dan gue suka banget sama Mister tuh satu lagi kenapa? Itu orang yang benar-benar percaya dengan diri dan tidak malu. Gak pernah kayak try to shade it atau gimana gitu kayak udah gitu. That's the energy of main character di banyak komik Jepang. Bener kan? That's you show that you
believe yourself. Apa bedanya sama Asta Black Clover? Yang tidak Asa punya berisik magic. sih, Iya. gua Iya kan dia selalu berisik kan. Dia tidak iya. punya magic, dia tidak punya apapun, tapi dia tetap selalu fight dan gue bilang gue akan mengalahkan Juno gitu kan. Iya. Nah bayangin, gue bisa tahu itu semua kan, bayangin ya. Keren. Oh, berarti gini, berarti sekarang arc terbaik One Piece lo apa? Kenapa? Arc terbaik, Arc terbaik apa? Arc terbaik. Yang benar-benar gila ini arc gitu. Kalau gua pribadi Skypiea. Gue paling benci Skype. Wah, gila lu. Gue gak suka Skype bos. Kenapa? I don't like it. Why? I don't like it. Menurut gue agak aneh aja sama Enel dan lain sebagainya. Karena tiba-tiba petualangan di laut jadi ke langit. Enggak juga. Apa? Emang kayaknya Ada itu yang beberapa agak ini sih. Mungkin itu kan mulai perkenalan Haki yang pertama juga kan. Gue tuh Haki- gak terlalu suka. Haki Tapi Haki yang ini loh. Oh, Haki yang apa bisa namanya? prediksi. Ya, Haki, apa tuh lupa namanya. Gue Ya. lupa lagi. Observation. Ya, observation Haki. Tapi itu kan dari Enel-nya kan. Dari Kita nggak Enel. pernah tahu. Mantra kalau dulu kan. Gue paling suka Impel Down. Impel Down. Impel Down Out. Karena itu menurut gue keren banget. Dan itu juga menurut gue keren banget ketika kok kita bisa lupa sih sama karakter si Hydra itu. Iya si bos apa namanya? penjaga itu kenapa gue bisa lupa? Wardennya ya, lupa Fardon, namanya. Wardennya itu siapa sih? Masya Allah. Magellan. Magellan. Yes. Karena gue dulu paling suka Magellan pas dia sebenarnya udah mengalahkan Blackbeard. Itu menurut gue keren banget. Iya. Kan ketika dia kan Blackbeard muncul kan dengan seluruh timnya kan. Terus Magellan kan kayak gua mau ngomong malu, gua bilang gua gak punya waktu, dia bus lewat dan semua tersiksa semua kan. Iya. Itu menurut gua paling keren Impel Down. Sama mungkin nomor 2 yang gue suka banget juga tentunya adalah waktu nyelamatin Nico Robin. Water 7, gue juga suka banget. I Want to Live. Itu I Want to Live. menurut That was gue so cool. itu adalah yang paling Dan bagus sih. disitulah sebelum ada Haki dan segala macam tetebangnya gitu kan, masih ada apa namanya? TKI dan ini. Tekkai Soru apa tuh namanya tuh jurus itu tuh namanya Shigan. Gue suka banget itu. Menurut gua Rob Lucci itu salah satu penjajah paling keren. Oh, gue suka banget sih pas berantem sama Luffy. Itu momen yang benar-benar bikin gue gila ini One Piece banget adalah ya si Luffy itu udah gak punya apa-apa lagi. Iya. Kayak gue udah gak punya apa-apa lagi, yang gue tahu cuma cara mukul orang udah. Betul. Iya. Abis itu udah dia gatling gun sampai Gatling itu kan yang pakai gear tuh kan. Iya, Iya. dan Keren udah banget. kayak dia kan kalau lu baca di manga atau di anime itu dia merem udah gak lihat lagi saking udah gak punya tenaga. Udah gak ada tenaga. Bahkan dia udah nunduk, jadi badannya udah gak bisa nonjok sebenarnya. Plus sama itu kan arc ketika kita berpisah sama Going Merry. Yes, Going Merry. Walaupun memang ini menarik kan, dalam timeline tuh kayak baru beberapa bulan karena sama Going Merry, tapi kita semua ikut kita udah bertahun-tahun. Iya, So, kita bertahun-tahun buat mereka 1 Iya, bulan. boleh. Ya, seberapa bulan. Jadi ketika kita melihat pas Going Merry, gue juga sedih banget kayak wah. Anjir, Gila, anjir. ini kan pengorbanan dari ini Itu ya kan? magical sih, itu Itu magical. Makanya gue bilang gue paling suka sama itu. Tapi nggak ada yang mau men-celebrate Marineford di mana ada karakter paling penting meninggal. Wah, tapi Marineford tuh udah auto the best buat para wibu sih. Ya Marineford sih oke. Mungkin kalau gue bilang Skype itu malah justru gue paling suka, dan ini gue suka banget ulang-ulang, bahkan I think kita pernah bahas itu di Chamber episode scene ketika Blackbeard bilang bahwa impian manusia tidak akan pernah mati. Oh iya itu yang ini. Itu gue suka banget. Iya kan? Itu bukannya di itu. mana ya? Oh itu pas di Sebelum ini. naik sebelum kita Skype, naik sebelum kan? Skype. naik. Kan dia bilang pokoknya ada bahasa nggak tahu lu bisa bahasa Jepang bisa kopi, tapi kan juga impian manusia tidak akan pernah mati. Dan itu buat gue juga salah satu menginspirasi gue mencapai levelnya sekarang. Jujur nih ya, itu salah satu karena itu. Pas gue dengar impian manusia tidak akan pernah mati, makanya impi dan imajinasi kita nggak boleh kecil, harus selalu gede. Gue suka Dan interpretasi gue ada dua itu. sama Blackbeard. Yang pertama itu kan apa? You cannot kill idea with bullet kan sebenarnya. Yes. Yeah. Sama yang kedua, mimpi lu itu nggak akan pernah mati. Nanti takutnya diwariskan. Ya, Itu yang bahaya. Kalau lu sampai diwariskan kan belum tentu anak lu mau mimpi lu gitu. Tapi bisa jadi curse, bisa jadi blessing, tergantung. Nah, yang itu akhirnya, itu orang lain. makanya Ya. gue suka adalah ya itu akhirnya yang gue lihat mereka menginterpretasikan sebagai mimpi itu nggak akan mati, yaitu gue yang terusin. Gue Oh. sebagai yang the dreamer-nya itu loh. Ah. Itu yang gue suka sih. Keren banget. Dan Itu. abis itu sebelumnya kan lu juga sadar bahwa di sebelumnya itu ada mimpi orang lain yang lagi dibahas sebenarnya. Nolan ya. Bukan Nah, cricket. gimana? Cricket ya. Oh iya. The guys yang percaya, dia percaya buta Iya. bahwa bapak keturunan gua gak bohong. Iya. Itu percaya buta, dia gak ada bukti, gak ada simple clue yang bilang, ngerti gak sih lo kan kadang Dikira-kira akan jadi bahasan. Itulah iman. menarik. Jadi podcast Islam. Iya, tapi menarik kan, kayak maksudnya lu tuh lu kan bisa percaya orang karena apa kayak wah Mas-mas. gue pernah lihat iya dia kayaknya nggak gini gitu. Iya. Lu nggak kenal, lu udah beberapa keturunan gitu loh. Oh, now I understand why you really like Skype. Iya kan? That part is nice. Dan abis itu dia nyebutin kata romantisis. Ini dia tahu dia goblok gitu loh. Dia tahu dia tolol banget. Tapi gue seorang romantis kan. Iya. Setelah dia disiksa, dipukul, digebuk-gebukin kan. Romantisism kata dia. Iya. Terus abis itu sampai terbukti sama Luffy, dia akhirnya nggak bilang, oh ternyata orang keturunan gue nggak bohong. Oh ternyata dia cuma bilang, wah untung lu selamat ya. Jadi sebenarnya dia udah nggak peduli kebenarannya. Oh. Dia udah nggak ini. Udah not give a shit sama itu. Tapi yang gue percaya adalah ini, dan gue nggak peduli. Udah kali lagi. Nggak peduli. Udah Dia Itu itu udah mencapai level iman. Tapi sebentar, gue mau nanya juga. Apa arc yang paling lucu buat lu? arc paling lucu. Arc paling lucu. Long Island lah. Paling lucu kan? Hmm? Lucu komedi maksudnya. Lucu komedi dari One Piece.
Satu hal yang paling lucu di One Piece yang selalu gua ketawa mulu adalah ketika dia ketemu Krokos lupa gua namanya. Krokus. Pertama kali. Krokus. Pertama kali Iya. dalam hiu dalam paus. Labun kan? Dalam labun. Karena maksud gua arc yang the whole arc menurut lu tuh isinya tuh lucu-lucuan doang aja. Apa menurut lu? Ya Long Island lah. Ngetes. Long Island kan? Yang Lucu mana? banget itu. Long Island. Oh, Long Island yang lawan Fox. Iya, lawan Fox, Davy Fox. Jones. Davy Jones. Tapi menurut gua ada lebih lucu lagi. Apa? Thriller Bark. Itu benar nggak jelas banget sih. Itu Itu gua paling suka sama Thriller Bark. lucu cuman komedinya gue selalu kalau di Karena YouTube gua suka, lu tahu kan itu terinspirasi dari video Michael Jackson. iya Ya kan? yang Beat It itu kan Thriller. segala macam. Lu mau tahu fan teori nggak? Apa? Sebenarnya kan ada apa sih pulau namanya itu yang hilang, pulau yang hilang itu namanya? Yang Devil Triangle. Yang di Devil Triangle bukan? Bukan. Pulau One Piece yang dulu dipakai sama si ini. Yang perang antara Rock. Kainu sama bukan Rox Desebek. Oh, ini, iya. Itu By the way Rox Desebek baru aja keluar loh. baru Gila, keluar ya, keren baru banget, keluar. keren banget. Itu ini itu pulaunya Thriller Bark sebenarnya. Karena itu pulau yang dicuri. gitu. Itu fan theory. Fan theory. Tapi menurut gue make sense banget. Itu pulau isinya orang-orang mati kan itu kan korban perang banyak banget. Iya. Oh iya Ya. bener. Makanya bisa dipakai. Dan I banyak banget see. korban-korban perangnya orang-orang yang punya ability bagus, makanya dipakai kan sama si itu. Bukan Sama soal ability Moira. bagus kalau kita baca benar-benar. Gue ingat sekarang karena beberapa karakter di dalam Thriller Bark itu harusnya adalah mayat-mayat salah satu dari krunya Rox Desebek. Iya. Jadi itu ternyata pulau apa sih, gue lupa namanya, Marijo ya apa sih? Bukan. Pulau yang itu, pulau yang apa yang I know. slave di lombain itu yang akhirnya Iya, ada kan yang Oh, waktu itu kan oh. muncul siapa tuh yang bapaknya si Kuma. Bukan. Bapak Sengs. Bapaknya Oh, sekarang baru yang Saint- Holy Iya, itu. yang gue lupa Garling. namanya. Silver Garling. Silver Garling. Iya. Dan saudara kembarnya Shanks itu ya. Iya gitu. Nah itu katanya itu Thriller Bark sebenarnya. I see. Oh. Make sense. Karena menjelaskan juga kenapa mayat-mayat itu bisa dari situ Iya. kan. Nggak bisa dihidupin Dan lagi. bukan mayat-mayat biasa. Iya, Mayat-mayat dengan ini, mayat super power semua kan. I see. Gitu, menarik. Gua ini kayaknya kita lagi masuk ke flashbacknya Rox Desebek kan. Ini kayaknya bakal seru banget sih. Kecuali nanti Oda kalau dia bilang mau namatin, harusnya ini masih terlanjut. Kecuali dia bilang kita kembali nanti beberapa bulan kemudian mati sih. Lu tau gak ciri-ciri Oda kalau nggak mau namatin One Piece lagi? Apa tuh? Ada karakter baru. Kalau lu udah lihat ada karakter baru yang nggak pernah ada sebelum-sebelumnya, I see. kalau itu gue liat patternnya ya, gue pelajari patternnya, Wah, asik. pasti lanjut dia. Apa seperti contoh Skoper Gaban? Enggak, karakter yang belum pernah kan Skopper Gaban. Berapa udah pernah di Udah mention? di-mention. Ya. Contoh Loki. Ya Oh, kan? iya, bareng banget, Iya ya kan? kan? Loki nggak pernah. You really understand? Gak pernah. Tiba-tiba muncul. Nah, berarti belum mau tamat. Enggak, sebentar. Loki nggak? Loki Loki pernah udah pernah. disebut. Sorry, maaf. Dikit Maaf. banget. Enggak, tapi nggak dari awal kayak si siapa The Legend itu loh, kayak maksud gua krunya. Tapi dia pernah dibahas waktu sama Big Mom yang dia Iya. bilang ini. Itu itu Jadi kan udah Thriller time Bark skip. udah muncul. Sorry, kalau belum pernah dibahas pre-time skip, sorry. Pre-time skip nggak pernah dibahas. Kalau dia nggak pernah Siapa dibahas. contoh yang nggak pernah Ya dibahas? itu loh, bapaknya Shanks juga Oh nggak iya, pernah itu kan nggak dibahas. pernah Kalau dibahas. Barney Silver Garling. Benar. Itu nggak pernah dibahas. Kalau Saudara apa? Saudara Shanks. Saudara Shanks. Ya gue kayak, hah? Nah berarti masih panjang. Iya, sebenarnya kita juga gak pengen tamat sih, tapi kan memang itu Enggak, kan. ini menarik. Kalau lu berdua ngikutin One Piece, harusnya pertanyaan pertamanya adalah apa itu One Piece? Iya. Oh, Jadi kalau apa? buat gue udah sama kayak si siapa namanya? Jawab ya. Anaknya Nolan itu siapa? Keturunan Nolan? Ya itu kriket. Cricket ya? I really don't give a anymore juga sih. Udah lu gak. Udah, karena buat gue it is the friends that we get along the way. Wah lu dibusuin lu. Ini- dibusuin lu. Gue tuh traumanya Oke, gara-gara lo, sama masalah Mojako dulu, yang ternyata hartanya adalah persahabatan. Gak mau. Gimana? Lu apa? Itu bukan maksud gua, ini bukan gua percaya bahwa Nggak, yang penting- harta dari One Piece itu adalah friendship. Iya. Karena Oda juga udah bilang bukan. Bukan, Tapi maksud ya. gua Bro, gini, Oda bilang bukan pun dia mau bilang tiba-tiba iya pun. Iya, itu nggak Oda masalah banget. juga. Tapi buat Beat gua- juga udah bilang One Piece truly exists. Iya, Iya. kan udah dibilang sama apa? Gold Roger sama Whitebeard. Tapi buat gua I really enjoy the travel. Kan makanya gua paling suka kan Buzz Lightyear To Infinity and Beyond. That's the best part. Gua pengen hidup abadi. Salah satunya adalah alasannya kenapa? Karena gue pengen melakukan perjalanan yang tidak akan pernah bosan. Dan menurut gua itu energi dari Luffy kan adalah I'm doing this. Kenapa dia nggak mau dikasih tahu endingnya waktu itu sama Rayleigh? Oh iya. Kan dia bilang Dia pas bilang- Usopp nanya Iya, kan, Usopp kalau diterakin lu kan. kasih tahu gue sekarang, mendingan gue stop perjalanan ini. Karena Anjir. that's what make life interesting kan. We don't know the end. Lu wibu One Piece yang menurut gue paling dekat dengan apa yang gue bayangkan harusnya. Wibu One Piece Of harusnya course. udah gak peduli sama One Piece itu apa. Iya. I am. Harusnya. Karena One Piece itu ya sebenarnya ada all the story ya. Whatever it All the is. story, all the adventure. Tapi kan lagu We Are itu buat gue itu lagu yang gue sering dengerin banget. We Are itu gue suka banget karena itu benar-benar memberikan energi. Ya, this is the trip going with your best friends against the world, building your own empire, and simply to be free. Itu kalau lu sadar itu kayak determinisme manusia gak sih? Kayak Ya memang.
In the end you die, but you want to sampai ke sebuah utopia yang entah apa. At least you die trying. Ya. Ini kalau kata 50 Cent, get rich or die trying. Tiba-tiba 50 Cent. Siapa yang nonton dengerin 50 Cent? Kalian kan tau 50 Cent? Setua itu sih. Tapi kan Pram udah gak peduli. Kalau lu masih peduli sedikit gak Pram? Saya gak apa-apa dong, lu bisa beda dong. Gue jujur gak pernah merasa One Piece itu, kalau Pram mungkin gak sepeduli itu ya. Tapi gue selalu menduga-duga. Gue udah menemukan mati, jadi gue ingin ini. Tapi bener ya, ada 3 hal yang gue paling takut dan gue harap ini terjadi sebelum gue mati. One Piece gue harus tahu tamatnya apa. Itu gue terpeduli bos. Kedua, gue harus namatin FF7 Part 3 yang remake. Kan bisa ya oke. Sebelum mati. Ya sebelum mati. Dan sama gue berharap banget Xenogears beneran di remake. Gitu aja. Kalau lu One Piece adalah? Gue merasa One Piece ini adalah ini sih sebenarnya akan menjadi sesuatu yang akan membawa zaman mereka menjadi sesuatu yang baru ya. Entah itu teknologi atau apa. Karena cerita mereka tuh cerita climate change. Iya kan? Iya. Iya kan? Itu ada teori gue baca. Teori climate change itu kan. Jadi dunia ini terpecah belah, makanya yang akan bisa nyentuh tuh One Piece lagi. Iya. Karena apa dulu kan udah dibahas sama juga sama si siapa tuh? Apa tuh? Kok gue lupa. Dokter. Profesor siapa tuh? Yang punya si, baru kan? Vegapunk ya kan? Bahwa dulu kan ini bumi udah tenggelam kan? Iya. Bayangin kalau ternyata kita semua hidup di planet bumi tapi tenggelam. Tenggelam dan lo akan ini dan climate sangat berubah sehingga lo punya grand line yang sangat absurd gitu kan. Mungkin bisa jadi dia juga mempelajari itu sambil jalan juga. Bagus sih climate change. You never know. Udah banget ya. Udah banget anjir. Emang ada bisa membuktikan sebaliknya? Ya udah banget anjir. Gue belajar climate change menarik. Jadi bercinta Jadi Vegapunk gitu kan. Berarti lu tombol reset, lu persahabatan ya. Emang itu beneran. Tombol reset persahabatan. Nah, itu namanya lu. Aslinya salaman. Iya. Itu kalau apa di meme itu Arnold Schwarzenegger itu yang Iya gini. Jadi ini apa kalau di community sekarang tuh lu tuh disebutnya itu apa tamatnya adalah persahabatan kalau tombol reset sebutannya. Oh gitu. Jadi kita mewakili 2 mazhab. Iya, mewakili 2 mazhab lu. Keren. bisa pas banget ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa itu D? Itu. Iya. Tapi kalau tadi kayak gara-gara apa jangan itu Davy Jones. Nah makanya Karena kan kemarin udah dibahas tuh di episode yang terakhir ya, di chapter terakhir kan bahwa apa kan si Roxy Sebek itu ahli permainan Davy Jones. Yeah. Sehingga bisa jadi dia itu adalah Davy Jones dan menurut gua akan sangat aneh di dunia bajak laut tidak ada mention sedikit pun tentang Davy Jones. Iya. I mean, did you watch Pirates of the Caribbean? Ya, Davy Jones, ya kan? Nah, you have to know that kan. Ya kalau nonton SpongeBob pun juga rasanya tahu Davy Jones ya. Iya. Ya tapi itu kan salah satu tokoh legendaris itu kan. Jadi maksud gua mungkin emang ada tuh bahan seperti itu. Kalau lu apa di menurut lu? God Killer kan? Oh Orang ya yang God ini. Killer. Dia orang yang apa namanya kan dari 20 kerajaan itu keturunan daripada orang-orang yang menentang ini semua kan, orang-orang yang menentang dan yang pengen tetap jadi free kan kalau mereka kan. Karena One Piece ini kalau menurut gue ya sebenarnya ceritanya kan sebenarnya adalah establishment of empire versus of liberation. Liberation. It's about liberation sebenarnya kan. Makanya tema yang selalu muncul dari awal manusia yang paling bebas. Terus ya sekarang udah mulai menentang pemerintah, menentang anarkinya mulai deh. Anarkinya kental. Tapi ya sebenarnya keluar gitu kan. I don't think Luffy sendiri sebenarnya anarkis. Dia lebih kayak nggak pengen diganggu. Beda. Enggak, Luffy-nya memang enggak, tapi the entire ecosystem Entire ekosistem jadi ikut sama dia. Energinya muncul seperti itu. Tapi itu energi Luffy buat gue tuh yang gue suka banget dari Luffy tadi itu karena ketika dia ditanya siapa disebut dengan King of Pirates, ya kan Pirate King apa definisi orang yang paling bebas di samudra. Itu menurut gue paling beresonansi. Tapi permasalahan adalah untuk bisa jadi bebas di samudra dengan kondisi seperti itu, lu harus jadi orang yang paling powerful. Yang pasti akan toppling pemerintah. Enggak harus. Enggak di situ. Enggak. Kalau di situ. Ya Bu, itu. Tapi kalau buat gue, jadilah suatu kekuatan yang luar biasa besar, sedemikian kuatnya sehingga pemerintah ada dan dia nggak pengen gangguin lu. Oh. Itulah Luffy menurut gua. Itulah si Cibukai dulu. Si Cibukai kan Cibukai sponsored by pemerintah. Iya, sama sponsor privateer. Yonko. Jadi lu jadi raja lu sendiri, lu dibiarkan pemerintah lihat, pemerintah tahu ada lu ada, tapi gue juga nggak pengen menggulingkan pemerintah. Gue cuma pingin, bos, jangan ganggu gua. Kalau lu ganggu gua gulingkan. Tapi sama lu nggak ganggu gua, just let me enjoy my freedom and my life. Nah, tapi kalau Luffy ini kan tidak pernah punya ambisi itu. Dia lebih karena melindungi temennya, lebih karena ada teman tolong. Teman minta tolong. Tapi Jadi kalau dia itu dia ya bebas aja. Ya kan? Menikmati petualangan lah. Tapi secara secara politik tuh One Piece keren juga ya. Maksudnya si government ini kan dulu kan ada trinitasnya si Cibukai, Yonkai sama Yonko ini kan. sama Marine. Sama Marine Tiga, kan. tiga Tapi negara. kan bahkan yang menghancurkan si Cibukai kan adalah salah satu Fujitora. admiral Fujitora. Iya. Ya, si Marine itu sendiri Fujitora kan. atau si Sakazuki? Enggak, Fujitora. Semuanya Fujitora enggak, bukan Fujitora itu yang kemudian bikin ide
untuk menghancurkan institusi Shichibukai yang berhasil dibawa ke Reverie. Tapi dia yang pertama kali menginisiasi itu. Tapi Fujitora tuh apa ya intinya ya? Karena kan dia kan nggak yang Marine banget, ngerti gak lo? Tapi kalian tahu nggak kalau Fujitora itu dari Zatoichi? Iya, gue juga langsung melihat itu dia Zatoichi inspired. Tahu Zatoichi? Iya. Sedih lagi gue. Ya, gak ada yang tahu Zatoichi sih. Zatoichi itu adalah mungkin jangan-jangan bisa jadi inspirasi dari Sorta Shibuta dari Gohantu. Oh. Kemungkinan zaman itu Mama pernah cerita Zatoichi, dia bilang, "Oh, Mama tahu, itu kan film kesukaan supirnya Mama dulu tahun 70-an." Tahun 60-an, bahkan tahun 60-an atau 70-an. Ah. Jadi itu film tentang samurai buta gitu kan yang super hebat kan. Tapi kan ada remake-nya sedikit ya. Ada remake udah tahun lama juga, 2000-an. itu udah tua juga. Tahun 2000-an. Sama Takeshi Kitano. Iya. Hmm. Itu tahun 2000-an. Kalau kalian tahu dulu Benteng Takeshi, kalian mungkin nggak tahu. Tahu. Sekarang tahu. Benteng Takeshi tahu. Karena ada Tahu meme-nya, karena ada meme-nya yang bodoh Ada, sekali. iya, bodoh sekali yang mulia gitu. Alhamdulillah kalian semua tahu Benteng Takeshi. Ya Allah. Dulu Benteng Takeshi itu adalah salah satu episode paling gue senengnya. Kenapa? Karena waktu itu adalah ketika pertama kalinya ada TV swasta RCTI waktu itu kan. Dan salah satu dipajang itu adalah Benteng Takeshi. Iya. Itu masa kecil gue kayak pas gue nonton TV, ada TVRI. Ah. Pernahkah kalian merasakan itu? Tidak, karena kalian masih belum lahir. Apa lu nonton Osin berarti lo ya? Nonton lah. Gue diceritain mak gue doang Osin gue. Lo pasti tahu Little Missy nggak? Enggak, kalau Little Missy enggak. Osin gue. Little Missy itu dinyanyikan lagu itu salah satu lagu paling indah tuh, dinyanyikan sama salah satu penyanyi paling terkenal. Kenapa gue lupa lagi? Dari Brazil. Really nice song. Ah. So that's a good memory. Tapi anyway tadi kita lagi ngomongin apa? One Piece. Enggak One Piece, tapi kita lagi sampai berhenti di mana? Gua Tadi politik. teorinya One Piece kan tadi kita berbicara soal One Piece Yonko, apa. ya? Terus iya. ini kan 3 kekuatan kan si Chibukai, Fujitora Yonko, sorry sama Zatoichi. Rin. Kita lagi ngomongin Zatoichi kan ya tadi. Iya. Mana Zatoichi itu Sorta Shibuta dari Gua Hantu. Yang kemudian mungkin menginspirasi karena itu jadi ada karakter buta tapi sakti. Iya. Itu trope yang lu suka banget berarti ya. Kayak kakek Dia diam-diam. kayak kakek diam-diam buta, tua, ternyata sakti banget, Bos. Iya. Tapi memang si Oda ini kan emang trying to get inspiration dari manapun kan. Kayak Iya. Ivankov itu kan dulu dari Rocky Horror Show. Iya. Sih itu kan. Enel kan Karim. Eminem. Iya. Enel Eminem. Oh iya. Enel tuh Eminem. Eminem Dia- parah. Dia mengambil banyak ini gitu loh. One Piece ini memang luar biasa. Tapi itu sih. keindahannya menurut gua. Terus gue tuh curiga ya semenjak Naruto mau tamat, tiba-tiba di Wano ada ninja itu. Itu kan dia kangen sama Naruto sebenarnya. Kalau Oh ya? kan mereka best friend banget. Masashi Kishimoto sama Eiichiro Oda. Itu waktu itu gue ingat ada apa yang komikus balas-balas itu ada kan salah satu Iya. yang digambarin Kadang gitu kan ya. suka Iya, ini iya. apa Saling tribut. I remember ya. Terakhir kan That was ada nice. Oda ini kan juga gambar buat perayaan Kenshin. Iya. Beberapa tahun Tapi itu. kurang bagus. Yang paling bagus itu yang gambar Shishio Makoto, gue lupa siapa yang gambar tuh. Salah satu komikus terkenal juga. Gimana tuh? Ada kemarin kan ada kayak perayaan baru Rurouni Kenshin. Nah, terus oh. kemudian para komikus, para mangaka disuruh Iya, yang iya. gambar itu kan yang paling bagus tuh itu. Kalau nggak salah bikin MH deh. Koi Horikoshi. Iya, kalau nggak salah yang gambar Shishio Ya, Makoto. ada yang Cakep beberapa banget. kan Shishio, ada yang siapa. Koi dan Horikoshi segala juga awalnya tuh dia mulai manga itu tuh dia gambar fan art buat Smoke. Oh ya? Smoke ya, Smoker. Si Smoke. Anjing Smoker tuh karakter yang paling gue suka, gue lupa bilang. Oh, macam. Dia udah lama banget ya nggak pernah kelihatan. Udah gak dia. pernah muncul, sebel banget gue. Ya kurang sih menurut gue dia. Ya. Smoker itu kan pertama kali kita gimana cara mengalahkan kekuatan itu kan, tapi kan muncul haki jadi gampang Iya. deh. Ya. Tapi lu setuju gak? Haki tuh agak sedikit. I know. Iya, right. Kayak no kayak longer gitu. fun. dulu Ya. tuh si Smoker kan kekuatannya kan dia Devil Fruit tapi ininya kan batu laut. Nah, batu laut sekarang udah Iya. dipakai. Maka udah hampir nggak berguna. Udah Kalau hampir bisa gak pakai pernah haki, ada. Padahal dulu tuh ada rally kan waktu ingat gak lo waktu lawan Kizaru Ya kan dia pakai itu kan, pakai sendalnya buat sendal. nangis kan. Itu tuh keren Keren banget banget. kalau biasa sendalnya tuh batu laut men. Itu keren banget kan. Oh, Tapi iya. sekarang bener. haki. Terus dia yang motong Kizaru pakai Iya, pedang doang. heeh. Keren loh padahal si Rilih nih. Padahal kalau dia beneran semua senjatanya buat non Devil Fruit pakai batu laut kan. Jadi benar mengisyaratkan kan, gue tuh bisa ngelawan lo. Iya, tapi nggak Tapi mau. kalau yang pertama pakai battle ada juga Zephyr kemarin yang One Piece Z. wow, tapi itu nggak kayak deh kayaknya. Nggak penting kan atau enggak. Tapi kan itu kelihatan kan Happy-happy kalau lu bisa aja. pakai batu laut Iya. kalau Kizaru. Jadi Iya. masuk akal. Tapi sayang banget tuh pertarungan antara non Devil Fruit sama yang Devil Fruit tuh jadi Tapi tadi ngomong-ngomong Kenshin, tahu juga trivia bahwa Eiichiro Oda adalah asistennya dulu Nobuhiro Watsuki. iya. Iya. Itu Terus yang bikin karakter yang itu kan? Ya Iwanbo. iya, kan emang pindah-pindah gitu kok. Jadi mangaka tuh kayak dinasti gitu. Iya. Iwanbo yang gambar Iwanbo itu desainnya dari si Eiichiro Oda. bawah tanah dalamnya ada orang dalam boneka gitu kan. Iya. Iwanbo kan. Itu keren itu. Dan Eiichiro Oda komik pertamanya kan ini apa? Apa Wanted. yang bukan samurai juga. Itu jadi leluhur si Zoro sekarang. Iya tahu gua. Tapi Apa bukan di dalam Monster. serial Wanted. Monster dong. Ada ini pertamanya. Monster Monster. ya? Monster. Ada harus komik. Monster Tapi ada. Another Monster kan? Bu ya bukan monster. monster Bukan, ya. bukan, Kurosawa Monster ya. dong. Bukan Kurosawa. Naoki Urasawa. bukan. Bukan. Iya, monster itu jadi
ancestornya Oda dia. Iya, tahu gue. Ini by the way kita udah berapa jam ya? Ayo lo. Sejam. Belum, Ya, baru sejam. baru Sejam. sejam. Maafin Bang kalau gue ngomong panjang nih bisa Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita biar bisa jadi episode 2. Karena kita baru membahas satu komik doang. Iya, ini udah banyak, Bos. Bisa banyak. Eh, Apalagi apa? udah kebahas dikit Oishinbo, Family Iya. Compo masuk lah. Berarti mungkin Belum bahas ini ya. yang modern-modern. Iya, iya, Yang iya. modern-modern. Iya. Karena abis ini kita bakal bahas yang modern-modern ya. Nah, Berarti boleh, kita boleh. tutup dulu nih episode yang kali ini. Kayaknya mulai seru banget. Tadinya sampai ini jubah hijau gue sampai jatuh tadi. Saking gue excitednya. Ini apa konferensi dia sampai udah ini berarti udah enggak peduli seragam tuh kasih lo kalau orang-orang yang kedutaan. Iya, karena seneng banget. I mean, look, gue itu seneng bertemu dengan banyak orang yang punya banyak keahlian dan pengetahuan. Jadi pengetahuan gue yang banyak itu bisa tersalurkan, asik. Terhadap pamernya. Makanya gue kritik dia kan, ini pengetahuan nih, tapi lu simpen buat diri lu sendiri nih kata gue. Kan gue bikin di chamber makanya. Setidaknya fisiknya orang juga, lu bikin kafe deh apa kayak biar orang bisa baca. Kenapa? Bikin Kafe. kafe wibu gitu kayak. Kafe Wibu. Heeh. Tapi tadi gue khawatir buku-buku gue rusak. Kan di kaca bro. Oh, coba nonton doang. Ya buat orang lihat doang, lu pamer. Terinspirasi. Gue pernah ke Vietnam, Heeh. ngeliat orang emang cuma buat pamer doang koleksi Oh, buku, gitu. manganya, ininya, action figurnya. Kafe juga kayak so Udah kayak gitu. museum. Museum, Udah kayak jadi museumnya buat dia. Ya kan I always say to him kan, if something happen to me, siapkan. Kan udah Yayasan Al Hikmah kan. Nanti gua Kayaknya gue disuruh establish yayasan. Nanti gua wakafkan lah buku-buku gue ini. Kan gue gak punya anak soalnya. Jadi Jadi, nggak jangan diwakafkan, bikin untuk masyarakat bisa baca Ya, secara bebas. diwakafkan dalam Iya makanya bentuk diwakafkan. itu. Kenapa Namanya- wakaf itu perlu saudara-saudara? Karena salah satu amal yang tidak akan pernah putus setelah kita meninggal adalah wakaf. Amin. Nah, berarti makanya dengan reading chamber Dan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini mudah-mudahan kita bisa ini dan Amal mari jariah. Kita tutup dulu ini ya. Tutup dulu nih. Baru kita lanjut di episode berikutnya di reading chamber. Thank you Yeay. semuanya.